Ini adalah laptop gaming pertama, dan mungkin satu-satunya laptop yang bisa menjawab semua kebutuhan gua. Kalau lihat lebar layarnya ini 14 inci, kemudian bodinya itu tipis banget dan juga ringan. Looks-nya ini bener-bener mewah dan juga elegan. Dan tentunya punya performa laptop-laptop ROG kelas atas gitu ya brother, yang kencang parah. Kenalin, ini adalah Asus ROG Zephyrus G14 2024. Pas pertama kali gue diinfo nih ya, mau dikirimin laptop ini guys, awalnya tuh ekspektasi gue tuh laptopnya bakal kayak laptop ROG pada umumnya gitu, yang punya bodi bongsor dan juga berat. Apalagi nih laptop ROG Zephyrus terakhir tuh yang gue coba, itu adalah Zephyrus Duo 16 ya, yang punya dua layar. Itu ukurannya tuh bener-bener bongsor banget guys. Tapi nih ya, pas laptopnya datang, jujur gue bener-bener kaget dan juga bener-bener kagum gitu guys. Ini beneran ROG bukan sih? Nah, bobotnya ini cuma 1,5 kg aja, dengan ketebalan 1,59 cm. Nah, alasan utama ya kenapa bisa setipis dan seringan ini guys, adalah karena Doski ini pakai bodi materialnya itu namanya CNC Aluminium Chassis, yang bahkan diklaim itu lebih tipis, namun lebih kokoh dibandingin sama versi yang sebelumnya bro. Terus hal yang paling gue suka ya dari desainnya adalah bagian covernya nih guys, lo lihat deh. Ini versi yang sekarang itu kayak nggak terlalu pengen meng-highlight logo ROG-nya gitu loh bro. Tapi tetap dikasih aksen LED strip nih kayak gini bro. Dan logo ROG-nya ini tuh nggak bener-bener hilang sih sebenarnya. Karena kalau lu jeli ya, logonya tuh masih ada di pojok bawah sini bro. Dan warnanya tuh hampir senada dengan warna bodinya. Kemudian bagian keyboardnya pun, ini gue juga nggak ada keluhan sama sekali ya guys. Ukuran itu masih termasuk ideal untuk laptop berukuran 14 inci. Key travelnya juga cukup dalam ya, yang bikin feels ngetik tuh lebih empuk dan juga nyaman gitu. Dengan LED backlit yang udah jadi fitur wajib buat sebuah laptop gaming. Meskipun kali ini cuma ada satu zona aja ya guys. Kemudian buat ukuran touchpadnya juga termasuk luas ya guys. Ini meskipun resikonya tuh jadi agak mepet ke tombol spasi kayak gini. Ya paling kekurangannya sih minor nih ya, cuman ada di tombol powernya aja, yang nggak punya fitur fingerprint scanner. Tapi selalu untungnya di sini tuh udah dikasih yang namanya sensor face unlock gitu bro, di bagian atas dari layarnya. Yang punya performa menurut gue sih cukup cepet ya, dan responsif pula nih buat unlock laptop ini. Terus kalau kita bicara soal port ya, meskipun ini nggak selengkap laptop ROG lain yang punya desain bongsor guys, tapi konektivitas ROG Zephyrus G14 2024 ini tuh udah termasuk lengkap banget. Yang mana di sebelah kanan ada micro SD card reader, kemudian ada USB Type-A 3.2 Gen 2, dan satu port Type-C 3.2 Gen 2 yang udah support DisplayPort 1.4. Sementara di bagian kanan nih ada port DC-in untuk charger pastinya, kemudian ada port HDMI 2.1, ada juga port Type-C 4.0 yang kali ini tuh udah support DisplayPort 2.0, sekaligus juga bisa jadi port charging ya, dengan input maksimal tuh 100 watt, dan terakhir guys ada port 3,5 mili untuk audio jack. Next, yang bikin gue kagum ataupun yang bikin gue amazed ya sama laptop ini pas pertama kali gue nyobain guys, adalah soal speaker audionya. Ini kalau lo dengerin ya, bassnya tuh enak banget, bulet gitu bro. Gurih gitu guys. Awalnya sih gue cuma iseng doang ya ngetes buat nonton trailer film gitu guys di YouTube. Tapi karena gue ngerasa kok enak banget ini ya suara speakernya. Jadi pas weekend kemarin tuh gue tes buat nonton beberapa film di laptop ini guys. Dan sekaligus gue mainin beberapa game. Hasilnya ini beneran bikin kuping lu tuh puas dan dimanjain banget. Suaranya tuh lantang, vokalnya tuh jelas, bassnya tuh berasa banget. Pokoknya khas speaker-speaker mahal gitu lah guys. Pas gue telisik ya, ternyata memang kemampuan ini tuh berkat konfigurasi 6 buah speaker loh, yang termasuk banyak nih untuk ukuran sebuah laptop 14 inci kayak gini. Apalagi ditambah sama speaker ini tuh udah tersertifikasi Dolby Atmos. Jadi gue rasa wajar banget ya guys, kalau performa speakernya tuh bisa kencang banget, tapi tetap bulet gitu, nggak pecah suaranya. Performa speakernya juga ciamik banget yang pasti, jadi kombinasi yang sempurna banget nih buat layar yang juga udah nggak kalah ciamik dan juga mewah. Karena guys, layar ROG Zephyrus G14 2024 ini udah pakai panel OLED dengan resolusi super tajam mencapai 3K. Bezelnya juga super tipis banget, refresh rate-nya di angka 120 Hz, kemudian 100% DCI-P3 color coverage, udah Dolby Vision, dan ada Phantom Validate-nya juga. Nah, kalau kita lihat dari spek layarnya aja nih guys, harusnya sih kalian udah punya gambaran ya, betapa nikmatnya banget mandangin layar laptop ROG Zephyrus G14 ini guys. Mau itu cuma sekedar buat pakai nonton, ngedit foto sambil ngedit video, gue sangat amat puas banget intinya di layarnya.
Terus buat main game, layarnya juga ada support yang namanya G-Sync technology. Jadi pas kita pakai buat main game, ini tuh berasa lebih smooth banget tanpa adanya stuttering. Palingnya sedikit masukan aja nih guys, kalau misalkan pihak Asus memang pengen ngeluarin versi yang selanjutnya, mungkin bisa dikasih varian yang ada touchscreen-nya gitu bro, biar lebih bervariasi gitu. Masih di bagian layar, kalau misalkan kalian lihat di atasnya nih ya, selain ada sensor infrared ataupun face unlock, ada juga webcam-nya guys. Kualitasnya menurut gue sih termasuk oke banget ya. Gambar yang ditangkap itu bisa terlihat cukup jernih, meskipun cuma pakai pencahayaan lampu ruangan biasa nih. Terus ada beberapa pilihan juga nih untuk kustomisasi kalau misalkan kalian butuh guys. Nah, sebagai laptop dengan embel-embel performa kelas atas guys, yang baru keluar di awal tahun 2024, gue rasa udah sewajarnya sih kalau ROG Zephyrus G14 ini tuh menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 8945HS 8 core 16 threads. Yang disupport juga nih dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 4060. Nah, untuk varian yang gue pegang ini guys, itu RAM-nya adalah 16GB LPDDR5X ya. Dan storage-nya ini SSD M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe yang pas gue tes ya pakai Crystal Disk Mark 8, ini punya speed baca tuh di angka 5000 Mbps lebih. Dan speed nulis itu sampai 3500 Mbps lebih. Tapi dengan catatannya guys, kalau RAM-nya ini tuh nggak bisa ditambah lagi bro, karena emang tipenya tuh udah tanam. Oh iya guys, BTW nih ya, prosesor AMD Ryzen 9 8945HS ini udah didukung sama yang namanya chip AI khusus. Gampangnya nih ya, laptop ataupun PC yang udah pakai chipset ini guys, itu bakalan punya performa pemrosesan AI yang lebih efisien gitu, dibandingkan dengan chipset yang lainnya. Tentunya kalau misalnya kita pakai aplikasi-aplikasi yang mendukung pemrosesan AI juga guys, kayak misalkan OpenAI, kemudian Topaz, dan lain sebagainya, itu lebih lancar dan lebih oke bro. Ya meskipun ya bagi sebagian orang ini merupakan fitur gimmick, tapi menurut gue guys, kita tuh untuk menyongsong era teknologi ke depan yang udah AI banget, gue rasa ini membantu banget loh bro buat kita. Ya secara gitu kan, AI itu udah makin gokil banget guys akhir-akhir ini. Yang awalnya cuma bisa diajak komunikasi dan seakan-akan tahu semuanya kayak ChatGPT, sampai sekarang tuh bahkan udah ada yang bisa bikin video sampai lagu guys, cuman dengan bermodalkan prompt AI aja. Jadi udah wajar banget gue rasa dengan perkembangan software AI yang udah secanggih ini guys. Otomatis nih ya, hardware kayak laptop gini, itu udah harus banget bisa adaptasi loh. Tentunya biar bisa ngejalanin fungsi dengan maksimal gitu bro. Dan karena laptop ini laptop ROG, jelas performa gamingnya nih juga harus dikedepankan guys. Bahkan performanya cukup tergambar dari skor Cinebench R15 nih dan juga R23 yang termasuk oke punya kayak gini guys. Untuk performa gamingnya, gue di sini tuh cuma nyoba main 2 game ya, yaitu GTA 5 nih dan juga Genshin Impact. Kalian tuh bisa lihat sendiri nih hasilnya kayak gimana. Mulai dari settingan grafis yang gue pakai buat main game, sampai frame rate-nya kira-kira gue dapat berapa FPS nih guys. You can be seen up Baterainya sendiri juga udah cukup gede ya guys, di angka 73 Wh. Dan sepengalaman gue nih ya, pas pakai laptop ini guys buat kerja casual, kayak misalkan ngetik naskah review, sambil browsing-browsing, dan nonton sumber di YouTube gitu ya, sambil ngedit foto ataupun video tipis-tipis lah, gue paling cuman ngecas tuh 1 kali aja guys. Biasanya sih kadang gue ngecas laptop ini guys, sambil gue tinggal makan siang bentaran gitu, terus langsung gue pakai lagi. Kemudian speed charging yang bisa kita dapetin juga udah lebih dari cukup ya guys, karena bisa ngisi bahkan dari 0 sampai 50% itu cuma dalam waktu 30 menit aja. Tapi dengan catatan ya, kalau misalkan lo nge-charge-nya tuh pakai charger yang 180 watt. Tapi guys, di sini karena gue dapatnya ataupun ngecasnya pakai yang 100 watt, jadi gue tuh belum bisa memastikan klaim yang tadi gitu bro. Dan terkait harganya, untuk varian yang AMD Ryzen 9 yang gue cobain ini guys, itu harganya sekarang 33.999.000 di website resminya. Sebenarnya sih ada versi yang lebih murah 5 juta ya bro, yang pakai prosesor AMD Ryzen 7 8845HS nih. Cuma sampai gua bikin video ini guys, di website resminya Asus tuh stoknya masih kosong. Dan kapan restocknya gua nggak tahu bro. Jadi guys, di sini gue bisa tarik kesimpulan ya, bahwa Asus ROG Zephyrus G14 2024 ini adalah sebuah laptop yang cocok banget buat lo semua yang lagi nyari laptop gaming dengan performa tinggi guys, tapi masih nyaman banget dibawa kemana-mana karena memang ringan. Terus kalau lo lihat desainnya juga tipis banget dan juga mewah ya brother. Terus kalau misalkan lo lagi meeting nih ya sama klien, di bawah meeting, presentasi dan segala macem, kesan mewah elegannya tuh masih dapat banget bro. Karena nggak mungkin banget ya kan kalau lo lagi meeting sambil bawa laptop gaming yang gede banget gitu bro. Dan setahu gue nih ya, kayaknya tuh di range harga yang sama, ROG Zephyrus G14 2024 ini tuh masih belum ada lawan guys yang sepadan.
Intinya sih ya, ROG Zephyrus G14 2024 ini guys, itu jelas laptop yang bagus banget. Udah bikin puas banget, at least selama gue pakai beberapa hari ini guys, layarnya tuh cakep pisan. Speakernya tuh mantep, keyboardnya empuk, ringan, dan performanya tuh kelas atas. Khas laptop gaming ROG biasanya bro. So, kalau misalnya lo semua tertarik guys sama laptop ini, seperti biasa nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Beo pamit brother. Assalamualaikum.